Karena keluarga Xiao sudah hancur, ia pun bertanya keberadaan batu giok kuno milik keluarga Xiao. Di sana Sun Er mengaku ia tidak kompeten dan gagal mendapatkannya. Di saat ayah Xiao meninggal, ia tidak melihatnya memberikan batu giok kuno tersebut kepada Xiao Yan. Di sana, Gu Yao terpaksa ikut berbohong dan membenarkan perkataan Sun Er. Entah apa maksud dan tujuan ayah Sun Er ini, namun yang pasti ia sengaja mengirim Sun Er kepada keluarga Xiao, yang ternyata ia ingin mendapatkan batu giok kuno tersebut. Lalu tiba-tiba ayah Sun Er berbicara, bagaimana bisa tetuamu membuat kehebohan seperti ini. Melihatnya berbicara seperti itu, Mimin curiga. Ayah Sun Er ini seperti memiliki sebuah hubungan dengan tetuamu di sekte Aula Jiwa. Tetuamu membawa guru tua ke dalam sebuah tempat. Ia menunjukkan batu spiritual yang merupakan sebuah pondasi sehingga sekte Aula Jiwa tetap abadi. Batu spiritual menyimpan teknik rahasia terkuat dari sekte Aula Jiwa. Sebelum meninggal, pemimpin sekte terdahulu memasukkan seluruh energi tempurnya ke dalam batu tersebut. Tetuamu mencarinya dan berhasil menemukan batu spiritual. Maka dari itu ia memiliki energi tempur tidak terbatas berkat batu spiritual. Kini, tujuan terakhir tetuamu yaitu menjadi pemimpin sekte Aula Jiwa dan meminta api dingin milik guru tua agar diberikan kepadanya. Tentu saja guru tua menolak dan mengaku api dingin tidak bersamanya lagi. Awalnya tetuamu tidak percaya, namun setelah diperiksa ternyata benar, api dingin tidak berada dengannya. Mengetahui guru tua telah memberikannya kepada Xiao Yan, ia pun berniat membunuh Xiao Yan untuk mengambil api dingin tersebut. 姚晨会把他抓回来，一眼看着他死在你的眼前。 Sementara itu, Sun Er dipaksa mengaku mengenai keberadaan batu giok kuno milik keluarga Xiao. Karena terus dipaksa, Sun Er akhirnya mengakui kalau batu giok kuno berada di tangan Xiao Yan. Ia pun bertanya kenapa sang ayah sangat menginginkannya. Di sanalah sang ayah berterus terang dan menceritakan kebenaran kepadanya. Batu giok kuno peninggalan keluarga Xiao, satu-satunya barang yang memungkinkan mereka bisa mengalahkan sekaligus melawan sekte Aula Jiwa. Hanya berharap kepada Xiao Yan, sang ayah tidak yakin Xiao Yan bisa menghancurkan sekte Aula Jiwa. Takutnya batu giok kuno justru jatuh ke tangan sekte tersebut nantinya. Apabila itu terjadi, maka dunia dalam bahaya. Ribuan tahun yang lalu, terdapat 8 sekte besar, termasuk sekte Gu mereka, sekte keluarga Xiao, dan sekte Aula Jiwa. Dari 8 sekte tersebut, yang paling kuat adalah sekte Aula Jiwa, karena pemimpinnya sudah menembus level energi yang paling tinggi, yaitu energi kaisar tempur. Karena obsesinya tersebut, ketua sekte Aula Jiwa berubah menjadi jahat dan menggunakan kekuatan terlarang dalam menyerap energi tempur semua orang. Tidak ada sekte manapun yang mampu mengalahkannya, sehingga muncullah seorang petarung dari keluarga Xiao yang bernama Xiao Xuan. Pemuda itu akhirnya berhasil membunuhnya menggunakan batu giok kuno. Siapa sangka sekte Aula Jiwa tidak musnah dan setiap generasi pemimpinnya meneruskan jejak dari pemimpin sekte Aula Jiwa terdahulu. Hingga terakhir, pemimpin sekte tersebut yang bernama Hun Miseng berhasil naik level menjadi kaisar tempur. Dan sekali lagi, kekacauan terjadi. Orang yang mampu mengalahkannya di kala itu, seseorang bernama Yao Chen, pemimpin sekte Xingyun, atau yang kita ketahui adalah guru tua, gurunya Xiao Yan. Setelah Hun Miseng berhasil dikalahkan, guru tua tiba-tiba meninggal dunia karena diracuni oleh muridnya sendiri yang tak lain adalah Han Feng. Meskipun begitu, setelah melewati 500 tahun, sekte Aula Jiwa tetap tidak bisa dihancurkan. Dan kini muncul lagi calon pemimpin baru dari sekte tersebut, yaitu Tetuamu yang sama kuat dan jahatnya.
Maka dari itu, sang ayah menginginkan batu giok kuno milik keluarga Xiao untuk mengalahkan Tetua Mu dan menghancurkan sekte tersebut sebelum Tetua Mu mencapai level energi kaisar tempur. Apabila itu terjadi, maka akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Setelah mendengarkan semua cerita tersebut, tetap saja Sun Er tidak mau mengambil batu giok kuno dan percaya kepada Xiaoyan kelak akan mampu menghancurkan sekte Aula Jiwa. Mendengarkan itu, sang ayah menjadi marah dan menghukumnya untuk pergi ke altar sekte Gu dalam merenungi kesalahannya. 不许越出古界半步。 Adegan lalu berpindah ke wilayah Lembah Api Iblis, salah satu tempat yang akan dilewati oleh Xiaoyan untuk menuju ke wilayah Zhongzhou. Salah satu wanita bernama Yi Xian datang ke sana untuk menemui pemimpin Lembah Iblis dalam memberikan hadiah. Pasukan berjaga mempersilakan ia masuk untuk menemui pemimpin mereka. Setelah bertemu, Yi Xian mengaku ia ingin melewati Lembah Iblis. Sebagai pertukaran, ia memberikan pil obat tingkat 7 yang mampu meningkatkan energi tempur seseorang. Pemimpin Lembah Iblis tentu saja sangat senang dan segera membuka kotak tersebut yang ternyata berisikan sebuah racun. Seketika ia pun tewas di tempat. Sementara di luar, kakaknya Yi Xian segera membunuh seluruh pasukan di lembah tersebut tanpa tersisa. Ia bernama Sisan. 任务都解决了。 Ternyata alasan mereka melakukan ini semua untuk menangkap seorang pemuda yang akan melewati tempat tersebut, dan tak lain orang itu adalah Xiaoyan. Lalu keesokan hari, Xiaoyan berhasil tiba di Lembah Iblis. Namun ia melihat tempat itu tidak ada satu orang pun. Bahkan makanan, pedang, beserta semua senjata masih tersimpan rapi di dalam tenda. Ia pun mulai curiga ada sesuatu hal yang terjadi. Sehingga orang-orang yang tinggal di sana bisa menghilang secara misterius. Kemudian ia menggunakan teknik dari keluarga Gu untuk mengirim pesan kepada Sun Er. Sun Er yang juga menggunakan teknik tersebut mendapatkan pesan darinya mengenai kondisi dan keberadaan Xiaoyan saat ini. Namun tiba-tiba komunikasi itu terputus sebab Xiaoyan ditarik ke dalam sebuah dimensi oleh api jantung surgawi yang ternyata memiliki penunggunya. Jelas Xiaoyan yang tidak mengenalnya mencoba bertanya, namun penunggu dari api jantung surgawi hanya tertawa dan terus mengganggu pikiran Xiaoyan. 你是谁？ 傻乎乎的臭小 你到底是谁？ 小子，陨落心眼。 Tanpa sadar, terdapat kalajengking beracun yang hampir membunuhnya. Beruntung, Medusa datang tepat waktu. Alhasil ia pun dimarahi karena tidak membawanya pergi berkelana. Xiaoyan mengaku ia berencana pergi ke wilayah Zhongzhou untuk menyelamatkan sang guru. 我不来，你不知道死多少回了。 女王， Tak lama kemudian, Sisan yang mengendalikan kalajengking tersebut datang ke sana untuk menangkap Xiaoyan. Tak ambil diam, Medusa langsung menghadapinya. "把佣兵团怎么样了？ 这女人是毒体。 毒体？哎，等等，哎，这太…… Setelah Medusa pergi mengejar wanita tersebut, tak lama kemudian datanglah Yi Xian ke sana dan ia pun berhasil melumpuhkan Xiaoyan menggunakan asap beracun yang keluar dari tubuhnya. Saat didekati, Yi Xian sangat terkejut karena pemuda yang diperintahkan untuk ditangkap adalah Xiaoyan, orang yang pernah menyelamatkannya di saat dulu. Terlihat ia pun menangis.你玩够了吧？ 萧炎，
偏偏是他。 Siapa sangka yang memerintahkan Yi Xian untuk menangkap Xiao Yan adalah Han Feng yang ternyata masih hidup. Yi Xian diperdaya olehnya. Apabila tidak mengikuti perintah, Han Feng tidak akan memberikan pil penyembuhan untuknya. Karena diketahui Yi Xian terlahir memiliki racun di tubuhnya yang setiap waktu bisa meledak. Maka dari itu, Han Feng terus memberikan ia pil penyembuhan untuk meredakan rasa sakit di tubuh Yi Xian. Sebagai gantinya, Yi Xian melakukan apapun perintah dari Han Feng. Apapun yang terjadi, Han Feng mau Xiao Yan segera ditangkap. Di waktu bersamaan, Medusa masih bertarung melawan Sisuan. Dalam posisi terdesak, Medusa berhasil memutarbalikkan kondisi dan menyanderanya. Bukannya ditangkap dan dibawa ke hadapan Han Feng, Yi Xian justru menyelamatkan Xiao Yan dan memberikan obat untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Jelas, Xiao Yan sangat mengenalnya meskipun Yi Xian menggunakan penutup wajah sekalipun. 你认错了。你怎么来了？他要是想杀我， Tak lama kemudian, Medusa datang ke sana dan ingin menangkap Yi Xian. Namun hal itu dihentikan oleh Xiao Yan karena ia mengenal wanita tersebut. Kita pun flashback sebentar di saat dulu Yi Xian adalah seorang tabib yang menolongnya akibat terluka parah sehabis mengambil api ungu di hutan binatang gaib. 落难童女，出来！ Namun suatu peristiwa, seluruh penduduk desa tiba-tiba ingin membunuh Yi Xian karena diketahui tubuhnya memiliki racun yang apabila meledak dan tidak terkendali, asap beracunnya mampu membunuh satu penduduk desa. Xiao Yan tetap melindunginya apapun yang terjadi dan segera keluar menghadapi para penduduk. Ia pun mencoba mengingatkan selama ini para penduduk yang terluka bahkan sakit sekalipun, Yi Xian selalu mengobati mereka sampai sembuh. Namun sekarang, mereka justru tidak tahu terima kasih. Hanya karena Yi Xian memiliki racun di tubuhnya. Tetap saja para penduduk desa yang tidak tahu berterima kasih ini melakukan penyerangan. Melihat itu semua, Yi Xian menjadi marah dan ingin membunuh mereka. Beruntung Xiao Yan menghentikan karena ia tidak ingin Yi Xian berubah menjadi pembunuh. Di sana ia berjanji akan mencari cara untuk menghilangkan racun di tubuhnya dan meminta ia untuk percaya kepadanya. 即便所有人都背叛了你，我也会做那个例外。 Beberapa hari kemudian, setelah meninggalkan desa tersebut, Xiao Yan berencana mencari tempat tinggal untuk Yi Xian. Selagi ia berlatih agar menjadi jauh lebih kuat, dengan begitu ia mampu menciptakan obat untuk menghilangkan racun di tubuhnya, supaya ia bisa hidup normal seperti manusia biasa. Mendengarkan itu, Yi Xian lalu tersenyum dan menaruh harapan besar kepada Xiao Yan. Kembali ke masa sekarang, Yi Xian akhirnya mau mengaku ia sedang diperdaya oleh Han Feng untuk menangkapnya. Apabila tidak menangkapnya, maka Han Feng tidak akan memberikan pil penyembuhan karena setiap hari ia merasakan sakit akibat racun di tubuhnya selalu keluar dan seperti ingin meledak. Sontak, Xiao Yan sangat terkejut karena mengetahui Han Feng masih hidup. Medusa lalu datang ke sana sambil menyandera kakaknya, yaitu Sisuan. Melihat itu, Yi Xian juga ikut menyandera Xiao Yan. Namun Xiao Yan segera memegang tangannya karena yakin ia bukanlah seorang pembunuh. Mereka berdua pun lalu dilepaskan pergi dari sana. 你带不走我。放了谢山，我宁愿没遇到过你。 Xiao Yan menjadi sangat murka karena lagi-lagi ini semua ulah dari Han Feng. Ia pun akan membunuhnya untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Setelah itu, ia muntah darah karena asap beracun masih berada di tubuhnya. Xiao Yan segera meminum obat penawar yang diberikan oleh Yi Xian kepadanya. Medusa sangat marah kenapa ia main asal minum saja.
Melihat itu, Xiao Yan mencoba mengerjainya dengan pura-pura keracunan. 你怎么了？啊！蠢货！ Namun siapa sangka, seketika ia benar-benar pingsan di tempat. Medusa enggan untuk percaya, namun saat diperiksa, Xiao Yan benar-benar pingsan dan ia pun kembali panik. 萧炎，萧炎，你别吓我！你快醒醒，快醒醒啊，萧炎！ Sementara itu, si Suan memaksa adiknya ini untuk segera menangkap Xiao Yan agar diserahkan kepada Han Feng. Hanya dengan begitu, Yi Xian bisa mendapatkan obat penawar untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Tetap saja Yi Xian menolak karena Xiao Yan merupakan penyelamatnya di masa lalu dan tidak ingin menjadi seorang pengkhianat. Sesaat, racun di tubuhnya kembali kambuh, membuat ia merintih kesakitan. Sang kakak lalu pergi untuk menangkap Xiao Yan. 萧炎，怎么样了？还不醒？ 女王，我好难受。 Sedangkan Xiao Yan yang telah terbangun dari pingsan, kini merasa tubuhnya sudah sembuh. Dan obat penawar pemberian dari Yi Xian memang benar sebuah obat, bukanlah racun seperti apa yang dituduhkan oleh Medusa sebelumnya. Ia pun menyuruh Medusa meminumnya, namun Medusa menolak. 是时候该行动了。 Dengan segera mereka pergi, memasuki markas milik Han Feng, dan terlihat banyak obat-obatan hasil eksperimennya di sana, yang mereka pun tidak tahu apa yang diperbuat oleh Han Feng saat ini. 看来有人在豢养这些毒物。 Medusa di sana menemukan banyak sekali sisik ular yang akhirnya diketahui selama ini manusia ular banyak menghilang, ternyata diculik dan dibunuh oleh Han Feng untuk dijadikan bahan pembuatan obat. Jelas hal itu membuat Medusa menjadi sangat marah. Ternyata alasan ia kemarin pergi meninggalkan Xiao Yan karena ia mendapatkan informasi dari penduduknya manusia ular banyak yang menghilang tanpa jejak. Ia selama ini berusaha menyelidiki siapa penjahatnya yang menculik penduduknya tersebut. Setelah mengetahui ini semua ulah dari Han Feng, dendam Medusa kepadanya pun semakin membesar. Xiao Yan berjanji akan mengakhiri ini semua dengan membunuh Han Feng, supaya dendam mereka bisa terbalaskan. Namun ia meminta Medusa untuk tidak menyangkut pautkan masalah ini kepada Yi Xian, karena Yi Xian bersama kakaknya juga menjadi korban. 女王，你要冷静，我们现在要弄清楚来做什么的。 Kemudian ia pergi mencari informasi cara menghilangkan racun di tubuh seseorang yang terlahir memiliki racun mematikan di dalam paviliun cincin miliknya. Setelah melihat seluruh catatan milik guru tua, ia pun menemukan caranya, yaitu menggunakan air liur body. Namun untuk menemukan barang tersebut pastinya sangat sulit. Setelah itu ia pun menceritakan hasil penemuannya kepada Medusa. Meskipun sulit menemukan barang tersebut, namun Xiao Yan percaya ia pasti akan mendapatkannya. Medusa menyadari sesuatu hal. Han Feng selama ini pasti menipu Yi Xian dengan iming-iming obat penawar yang mampu menghilangkan racun di tubuhnya. Sebab air liur body sulit ditemukan dan mustahil Han Feng memiliki barang tersebut. Mendengarkan itu, Xiao Yan menyimpulkan Yi Xian selama ini sudah dimanfaatkan dan mereka harus segera menyadarkannya. 韩风早有准备， 那我就跳！我要让寒风血债血偿！ Dan benar saja, Han Feng memang memanfaatkan Yi Xian dengan menyerap seluruh energinya dan dimasukkan ke dalam tungku api spiritual. 果然有效果。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Xiao Yan dihampiri olehnya dan di sana Xiao Yan berusaha menyadarkan ia kalau Han Feng sudah menipu dan memanfaatkannya saja, sambil menjelaskan satu-satunya barang yang mampu menghilangkan racun di tubuh Yi Xian hanya menggunakan air liur body dan ia berjanji pasti akan mendapatkannya. Yi Xian percaya terhadap ucapannya dan bersedia membantunya untuk membunuh Han Feng. Siapa sangka secara diam-diam ia berniat membunuh Xiao Yan dari belakang.
唉。